Tidak hanya Kiai Imad saja yang mau kalian persekusi. Tapi ini sudah logo NU, Kiai NU yang Anda persekusi. Ketika Anda menginjak logo NU, ketika ada logo NU di kaca mobil, kalian pecahkan sampai kalian dikit terus menerus sampai pecah. Itu menunjukkan kedengkian Anda kepada NU. Dan itu akan mengancam Anda karena Anda sudah berani-berani menginjak-injak logo NU. Kalian sudah berani mempersekusi nama NU. Dan itu akibatnya akan sangat besar sekali kepada mereka yang telah berani melukai simbol-simbol NU. Yang terluka tidak hanya Anda sendiri. Tapi kami semua ikut terluka. Kami semua ikut merasa dilecehkan oleh orang-orang yang berani semacam ini. Dan inilah hikmah yang sangat besar. Ini akan menumbuhkan ikatan emosional antara warga Nahdien semakin kuat. Dan kami merasa terluka semua ketika Banser dilukai. Kami yang tidak akan terima. Karena mereka sudah jelas-jelas menginjak-injak logo NU. Ini tidak bisa dibiarkan. Dan saya yakin warga NU akan mulai menaruh simpatik kepada Kiai Imad. Karena peristiwa ini, karena kejadian ini. Dan para kiai-kiai akan semakin dibukakan mata hatinya. Dan mereka warga NU akan semakin dibukakan mata hatinya. Inilah mereka orang-orang muhibbin yang mendukung para Habib-Habib. Kita sudah melihat sendiri akhlaknya mereka. Yang ini tentu sudah jelas. Kalau mereka berani melakukan perbuatan semacam ini itu karena memang dari hasil didikan mereka para Habib-Habib yang memang suka memprovokasi, menghasut muhibbin-muhibbinnya. Kita tentu belum lupa bagaimana provokasi Habib Mudor yang mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi. Kita pun juga belum lupa atas provokasinya Rizik Syihab ketika dia berpidato di Banten kemarin itu. Sudah jelas itu menunjukkan provokasi, hasutan. Dan ini tentu saya mengharapkan dari aparat kepolisian, aparat keamanan untuk mengusut orang-orang yang telah memprovokasi umat ini. Mereka kok bisa berani seperti ini? Pasti ada yang mendoktrin, pasti ada yang memprovokasi. Saya yakin para muhibbin ini sebenarnya orang-orang yang masih lugu, orang-orang yang masih polos. Bahkan sebagian dari mereka, kebanyakan itu dari preman-preman. Yang tentu mereka ini tidak begitu mengenal tentang ajaran agama. Dan ini yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang di Karawang itu adalah dalangnya mereka. Dan tentu mereka ini tidak jauh dari oknum-oknum habaib. Oknum-oknum habib yang sudah selama ini kita kenal. Mereka yang selama ini sudah kita kenal. Yang biasa memprovokasi umat. Ini tentu tidak jauh dari mereka, dalangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia. Terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nurmas Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang peristiwa persekusi atas Tubagus Muge dan kiai-kiai, ada banser-banser yang terjadi di Karawang. Ini peristiwa ini tentu sangat sangat disayangkan sekali, dan juga kita juga tidak habis mengerti kenapa kok gerombolan mereka bisa berani, bisa senekat ini ya. Bisa senekat ini. Dan ternyata mereka itu tidak hanya mencari Kiai Imad ya. Kalau memang mereka ini ya tujuannya itu Kiai Imad, seharusnya kalau memang tidak ditemukan Kiai Imad, ya mereka seharusnya bubar. Kok kejadiannya mereka kok bisa-bisanya
ketika Banser mengamankan, kemudian Banser justru malah dipukuli habis-habisan, dikeroyok rame-rame. Tidak hanya itu, kemudian kaca mobil yang jelas berlogo NU itu dipecahkan. Dan logo NU itu sampai diinjak-injak. Ada seorang kiai yang sudah tahu mereka itu adalah kiai NU. Itu juga ikut terkena pukulan sampai-sampai kacamatanya pecah. Kita sangat heran, kenapa kok mereka sebegitu beraninya? Kalau sudah ada nama NU, logo NU, atribut-atribut NU, apapun yang dari NU, kok sampai mereka ini berani seperti itu? Ini resikonya tentu sangat besar sekali. Dampaknya akan sangat besar sekali, luas sekali. Kalau mungkin hanya sekedar Kiai Imad, itu jelas belum tentu membawa nama NU. Tapi kalau sudah ini jelas-jelas terang-terangan, ini mereka berarti telah berani menginjak-injak logo NU, warga NU, dan tentunya berarti mereka sudah berani menantang NU secara keseluruhan, masyarakat NU secara luas, siapapun itu. Kalau sudah seperti ini sangat berbahaya untuk mereka. Ya, saya ingatkan kepada Anda semua yang telah mempersekusi di peristiwa Karawan itu. Ini posisi Anda tidak main-main. Karena Anda sudah tidak lagi memusuhi, tidak hanya Kiai Imad saja yang mau kalian persekusi. Tapi ini sudah logo NU, Kiai NU yang Anda persekusi. Ketika Anda menginjak logo NU, ketika ada logo NU di kaca mobil, kalian pecahkan sampai kalian dikit terus menerus sampai pecah. Itu menunjukkan kedengkian Anda kepada NU. Dan itu akan mengancam Anda karena Anda sudah berani-berani menginjak-injak logo NU. Kalian sudah berani mempersekusi nama NU. Saya masih heran sekali. Kenapa mereka ini sampai seberaninya? Kita tentu sangat kasihan kepada anggota Banser yang dipukuli, yang sampai terluka. Dan ini tentu yang merasa terluka tentu tidak hanya Anda, wahai anggota Banser yang telah terluka. Ketika Anda terluka, kami warga Nahdien, kami akan merasa terluka semuanya. Dan itu akibatnya akan sangat besar sekali kepada mereka yang telah berani melukai simbol-simbol NU. Yang terluka tidak hanya Anda sendiri. Tapi kami semua ikut terluka. Kami semua ikut merasa dilecehkan oleh orang-orang yang berani semacam ini. Dan inilah peristiwa ini walaupun sangat memilukan. Walaupun Anda sebagai anggota Banser menjadi korban kebiadaban mereka. Tapi kami sangat berterima kasih kepada panjenengan semua yang telah berani membela Kiai. Tapi dari kejadian ini, dari peristiwa ini, memberikan hikmah yang sangat besar sekali kepada warga NU, masyarakat NU yang selama ini masih tidur dengan adanya polemik nasab ini. Yang selama ini masih bungkam, masih diam dengan adanya pembahasan nasab ini dengan orang-orang yang membenci Kiai Imad. Tapi setelah kejadian ini, setelah peristiwa ini, ternyata mereka yang membenci Kiai Imad, yang ingin mempersekusi Kiai Imad, ternyata mereka itu juga membenci NU. Mereka tidak suka NU, mereka ingin menantang NU. Ini sudah jelas. Dan inilah hikmah yang sangat besar. Ini akan menumbuhkan ikatan emosional antara warga Nahdien semakin kuat. Dan kami merasa terluka semua ketika Banser dilukai. Kami yang tidak akan terima. Karena mereka sudah jelas-jelas menginjak-injak logo NU. Ini tidak bisa dibiarkan. Apapun itu, kita semua harus menindak tegas.
Dan itu memang harus dibuktikan, harus ditunjukkan. Tapi kita tetap melalui prosedur jalur hukum. Paling tidak mereka juga harus diberi ada sebuah teguran yang memang bisa membuat mereka betul-betul jera. Dan tentu hikmah yang sangat besar sekali. Mereka yang mungkin selama ini, warga NU yang selama ini mungkin tidak begitu simpatik terhadap Kiai Imad. Warga NU yang mungkin masih berada dalam sebuah keraguan mau mengikuti Kiai Imad atau tidak. Tapi dengan melihat fakta yang semacam ini, fakta kejadian semacam ini, bahwa ternyata orang-orang yang merasa nasabnya itu tidak suka dibahas oleh Kiai Imad, yang tidak suka dengan Kiai Imad, ternyata mereka juga membenci NU. Dan saya yakin warga NU akan mulai menaruh simpatik kepada Kiai Imad karena peristiwa ini, karena kejadian ini. Dan para kiai-kiai akan semakin dibukakan mata hatinya. Dan mereka warga NU akan semakin dibukakan mata hatinya. Inilah mereka orang-orang muhibbin yang mendukung para Habib-Habib. Kita sudah melihat sendiri akhlaknya mereka. Kenapa kok mereka bisa berani melakukan semacam ini? Sebab apa? Yang ini tentu sudah jelas. Kalau mereka berani melakukan perbuatan semacam ini itu karena memang dari hasil didikan mereka para Habib-Habib yang memang suka memprovokasi, menghasut. Menghasut muhibbin-muhibbinnya. Kita tentu belum lupa bagaimana provokasi Habib Mudhor yang mengatakan akan memberikan shock terapi tegangan tinggi. Kita pun juga belum lupa atas provokasinya Rizik Syihab ketika dia berpidato di Banten kemarin itu. Sudah jelas itu menunjukkan provokasi, hasutan. Dan ini tentu saya mengharapkan dari aparat kepolisian, aparat keamanan untuk mengusut orang-orang yang telah memprovokasi umat ini. Untuk mengusut Rizik Syihab, untuk mengusut Habib Mudhor yang jelas-jelas sudah menunjukkan provokasinya. Dan tindakan-tindakan mereka ini adalah tidak jauh dari efek provokasi yang dihembuskan oleh mereka, yang dihembuskan oleh kalangan habaib. Saya sangat miris sekali mereka sampai-sampai berani menghalalkan darahnya saudara sesama muslim. Mereka kok bisa berani seperti ini? Pasti ada yang mendoktrin, pasti ada yang memprovokasi. Saya yakin para muhibbin ini sebenarnya orang-orang yang masih lugu, orang-orang yang masih polos. Bahkan sebagian dari mereka, kebanyakan itu dari preman-preman. Yang tentu mereka ini tidak begitu mengenal tentang ajaran agama. Dan ini yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang di Karawang itu adalah dalangnya mereka. Dan tentu mereka ini tidak jauh dari oknum-oknum habaib. Oknum-oknum Habib yang sudah selama ini kita kenal. Mereka yang selama ini sudah kita kenal. Yang biasa memprovokasi umat. Ini tentu tidak jauh dari mereka. Dalangnya adanya provokasi ini. Ya saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa membukakan, betul-betul memberikan hikmah yang sangat besar kepada seluruh warga Nahdliyin, menumbuhkan simpati dan akan menumbuhkan kekompakan bersama-sama untuk mengganyang orang-orang yang berani mengganggu NU, berani mengganggu atribut-atribut NU. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.